Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini Pondok Pesantren Al-Jali kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau jauh-jauh dari Semarang, tapi beliau dulu pernah menimba ilmu di sini. Sekarang sudah menetap di Semarang, menjadi orang besar, menjadi orang sukses. Beliau adalah salah satu aktivis, beliau adalah salah satu pejuang di dalam pendidikan, dan sekaligus beliau salah satu pengusaha karena latar belakangnya orang tuanya beliau adalah salah satu pengusaha kaki lima, tapi sekarang sudah sukses. Namanya beliau adalah Ustadz Ali Imron, ya Ustaz, SPDI. Ya, silakan perkenalkan dulu Ustaz. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imron Nawawi. Kelahiran sebetulnya di Bangkalan Madura, tepatnya di Desa Bailer. Cuman saat ini berdomisili atau merantau di Semarang. Sedikit cerita bahwa dulunya saya menimba ilmu dan mendalami ilmu agama, baik Al-Quran maupun ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya melalui Pondok Pesantren Nurul Barokah Al-Jali. Yang saya rasakan bahwa ketika saya menimba ilmu di Al-Jali, waktu itu saya tidak berpikir untuk bagaimana saya bisa pintar atau bisa menjadi seorang kiai, tetapi saya ingin menimba ilmu, setidaknya bisa mengajar Al-Quran, setidaknya bisa mengerti dan memahami apa itu hukum-hukum di dalam Islam, disertai dengan barokah. Ya, sedangkan barokah yang saya harapkan waktu itu dengan saya mengabdi kepada guru, mengabdikan diri sebagai abdi dalem. Jadi selain aktivitasnya belajar, membaca kitab, membaca Al-Quran, tapi juga membantu apa yang menjadi pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan dari dalem atau keluarga besar Pompes Nurul Barokah Al-Jali. Tentu ngomong barokah tidak bisa dinilai atau dilihat dengan kasat mata, tetapi yakin bahwa santri tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi mendapatkan barokah. Mungkin itu Pak Yai. Jadi Ustadz Imron Nawawi ini adalah salah satu alumni di Al-Jali pada tahun berapa Ustaz? Masuk 2003, keluar 2009. Berarti berapa tahun? Mulai dari Madin ya? Dari Madin. Setelah Madin lanjut ke MTS, MA. Jadi teman-teman semua di pendidikan Yayasan Taman Pendidikan Al-Jali ini dua lembaga. Yang satu itu mengembangkan di bidang ilmu keagamaan, yang kedua adalah formal. Terus Pak Ustadz Ali Imron setelah dari lulus aliyah lanjut kemana ini? Setelah lulus aliyah, waktu itu saya berpikir untuk mengubah nasib. Artinya karena keluarga latar belakang seorang pengusaha seperti apa yang diaturkan oleh Pak Yai Honili, saya berpikir ingin berbeda dengan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah di salah satu universitas Wahid Hasim swasta di Semarang. Setelah lulus sempat bekerja di salah satu kantor wakaf, ditugasi untuk mengelola tanah wakaf Kauman yang hari ini di belakang MAJT berdiri Rumah Sakit Islam MAJT, Halal Mat, Puja Seramas, dan relokasi Pasar Johar, Pasar Yai, Pasar Barito. Akan tetapi hanya 2 tahun karena ternyata diberatkan oleh keluarga. Tetapi saya ingin mengajak bahwa hal itu bisa saya dapatkan, lagi-lagi saya meyakini
ilmu akan lebih bermanfaat jikalau dibarengi oleh barokah. Karena memang dulu Pak Yai almarhum Fathul Qorib Marzuki pernah dawuh bahwa ilmu didik keng barokah. Kalau di bahasa Indonesia kan ilmunya sedikit tidak apa-apa, tetapi barokah. Kalau sudah barokah sedikit pun akan dipakai. Mungkin dari kayak. Oh, siap. Sekedar sebagai giroh agar teman-teman di luar sana bahwa di Al-Jali ini pesantrennya sangat sederhana, tapi ketika sudah teman-teman ada di luar, mereka alhamdulillah semuanya sukses, baik yang berjuang di dalam dunia pendidikan, di organisasi kayak Ustaz Ali Imran Nawawi pernah menjadi apa? Coba biar jelas, biar tahu teman-teman. Alhamdulillah ketika saya berproses di Semarang, kalau bahasa aktivis berproses, pernah menjadi presiden mahasiswa satu-satunya dari Madura di salah satu kampus. Terus juga pernah menjadi ketua Gema FKUB Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi memang itu adalah bagian daripada bakti terhadap masyarakat, artinya memang pekerjaan sosial begitu Pak Yai. Masya Allah. Jadi beliau pernah menjadi salah satu presiden mahasiswa, sekaligus di PMI ketua rayon. Jadi teman-teman, bahwa memang di dalam sebuah kaidah itu sudah jelas, sudah gamblang, salah satu taujibu khisalin. Jadi prinsip dasar yang harus ditempuh, yang harus diperjuangkan oleh santri-santri Al-Jali itu ada 3. Yang pertama adalah an-najahun, sukses dalam segala bidang. Kalau mereka berada dalam dunia bisnis ataupun sebagai pengusaha, ya harus sukses dalam bidang pengusaha. Yang kedua, kalau di bidang pertanian ya harus sukses, di dalam bidang politik ya harus sukses di bidang politik, ya. Pendidikannya ya harus sukses, artinya lengkap ya secara keseluruhan harus sukses. Tapi sahabatku, bahwa sukses itu masih kurang sempurna. Buat apa mereka sukses tapi tidak ada yang lain? Apa yang lain? Diantaranya adalah al-barakatuh. Ingat bahwa al-barakah itu mohon maaf ya, yang sukses itu ada caranya, ada rumusannya agar kita mencapai sebuah kesuksesan, yaitu dengan cara al-istiqomah. Benar, al-istiqomah itu ainul karamah. Dalam Al-Quran yuqaddir lakallahu di dalam kaidah itu yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil asman. Di dalam Al-Quran innal ladzina thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya kalau sudah istiqomah pasti sukses. Untuk menuju istiqomah itu bagaimana? Ya harus disiplin, continue ya, seperti itu. Yang kedua adalah al-barakatuh. Barokah itu tidak bisa ditempuh dengan cara yang lain kecuali yang namanya al-khidmah, mengabdi. Kalau seorang murid maka harus mengabdi kepada sang guru. Banyak cerita-cerita seperti halnya Syekhul Ahmad Bakalan hanya diperintahkan untuk panen ataupun petik yang namanya pohon kelapa, tapi pada akhirnya beliau menjadi salah satu ulama besar hanya lihat hikmah. Seperti halnya Sunan Kalijaga pada Sunan Bonang hanya menunggu yang namanya tongkat, beliau menjadi seorang waliullah. Bahkan salah satu ulama yang besar di Nusantara yang kita masyhur dengan sebutan 9 wali songo, ya kan? Itu khidmah, mengabdi ataupun menjadi salah satu abdi dalam. Yang nomor 3 adalah al-manfaatu. Manfaat itu cara untuk mencapai manfaat bisolatil jamaah, dengan melakukan sholat berjamaah. Sampai Imam Ghazali mengatakan di dalam lingkup kecil aja, di dalam rumah tangga, kalau ingin bahagia dengan suami istri, ingin tenang itu tidak harus kaya raya,
walaupun rumahnya kecil kayak Rasulullah itu sangat kecil Rasulullah, beberapa meter itu, ada yang mengatakan 5 meter, cuma dibagi dua lagi dengan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, jadi sangat kecil sekali. Tapi kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Artinya tolak ukur dengan ekonomi yang mewah, dengan ini pangkat yang tinggi itu akan adalah sebuah kebahagiaan, tidak. Tapi di dalam hadis dijelaskan, manisdada ilman, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pangkatnya, semakin bertambah ekonominya, tetapi walam yasdad hudan, tapi semuanya itu tidak ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah petunjuk di dalam jabatannya, ekonominya, ilmunya, maka lam yasdad hudan illa budan, maka dia semakin lari, maka menjauh dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Kita lihat di sekitar kita orang yang semakin naik di bidang yang namanya profesinya, tapi dia semakin mengurangi yang namanya sholat, ibadah-ibadah wajibnya sudah mulai ditinggalkan. Ini belum sunat, apalagi ya sunatnya juga begitu. Nah, ini adalah salah satu tolak ukur bahwa keberadaannya itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama tasawuf itu memberikan sebuah solusi agar perjalanan hidupnya itu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yaitu adalah dianjurkan untuk melakukan yang namanya sholat liridho illahi ta'ala, usalli sunatan liridho illahi ta'ala. Ya Tuhanku, setiap langkahku, hidupku, perjuanganku, karirku, ekonomiku, semuanya agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dianjurkan untuk melakukan yang namanya sholat linuril hidayah. Linuril hidayah, ya Tuhanku, memohon kepada Allah agar perjalanan hidupnya, karirnya, perjuangannya, ekonominya, suami istrinya dan semuanya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja, di dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Menurut salah satu ulama, yang namanya ulama Pemarus Zaman itu mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang sangat istimewa, jauh dengan surat-surat yang lain. Bukan menafikan yang surat yang lain, tapi surat Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Di dalamnya tertera bahwa ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhanku, atas dasar pertolonganmu, atas dasar hidayahmu, bimbinglah aku, berikanlah saya hidayah kepada jalanmu, itu jalan yang kau ridho. Ada ridho itu berbeda dengan yang namanya qanaah. Ya, qanaah itu menerima, jadi keberadaannya, semisal Ustadz Imran ini keberadaannya, ekonominya tidak ada perkembangan, gitu aja, profesinya gitu aja, padahal sudah berjuang, tapi tidak ada perkembangan. Maka itu istilahnya dalam ilmu tasawuf dikatakan yang namanya harus membangun dirinya dengan yang namanya cara qanaah. Qanaah itu menerima. Ada ridho itu rela, walaupun di keberadaan seperti ini dia rela. Jadi ada dua kalimat ini sangat berbeda, tapi harus dilakukan oleh kita semua. Seperti itu Ustaz Imran. Ya, mungkin Ustaz Imran bisa menambahkan, mungkin teman-teman di luar sana yang ingin mondok Ustaz Imran, yuk dipromosikan, disiarkan aja di. Terima kasih ya kepada segenap saudaraku se-Nusantara. Jikalau panjenengan semua ingin memondokkan atau ingin mendidik atau menitipkan anak-anaknya, putra-putranya untuk bisa mendalami Al-Quran, untuk bisa mendalami pemahaman-pemahaman agama yang baik, maka masukkanlah ke pondok pesantren. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Nurul Barokah Al-Jali
tepatnya di Desa Beler, Lompong Jaya, Blega, Bangkalan, Madura. Nah, jadi teman-teman yang mau mondok, kita sangat terbuka dari manapun Anda berada. Kami tunggu di Pondok Pesantren Al Jali, ya. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang ingin berdonasi, ingin berbagi, ya, berbagi tentang masalah dana, ataupun teman-teman yang punya kelebihan di bidang ekonomi, ya, walaupun sedikit, 10.000, 1.000 pun kami terima. Agar apa? Bahwa kebutuhan pesantren ini sangat banyak. Di antaranya adalah bisyarah para guru, ya, konsumsi kebutuhan hidup. Juga di antaranya adalah air, juga listrik, juga kebutuhan santri dan sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi nanti akan kita cantumkan di bawah masalah rekening pondok pesantren atau rekening Yayasan Taman Pendidikan Al Jali. Baik teman-teman, terima kasih banyak, ya. Mudah-mudahan yang saat ini dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah, ataupun punya masalah, diterpa masalah yang merundung timba, ya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, segala hajat-hajatnya oleh Allah dipenuhi, ya, segala cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin Allahumma Amin. amin. Sahabatku, untuk di daerah Jawa Tengah silahkan hubungi Ustadz Imron Nawawi, ya Ustadz, ya. Nanti kita bisa kasih nomor teleponnya, Ustadz, ya. Nah, nomor teleponnya beliau untuk di daerah Jawa Tengah, lebih-lebih di daerah Semarang yang ingin mondok di pesantren. Jadi dengan senang hati kami akan cetak, kami akan godok yang ingin mumpuni di bidang Al-Quran siap, di bidang kitab kuning siap, bahasa Inggris siap, bahasa Arab siap, pencaksilat pun siap. Kami di sini Ustadz Imron Nawawi punya salah satu kegiatan pencaksilat. Di antaranya adalah pencaksilat Pagar Nusa, 3 serangkai, dan pencaksilat yang lain-lain. Artinya bagaimana untuk mengembangkan skill atau dari profesi potensi dari beberapa santri. Baik, terima kasih semuanya. Silahkan subscribe, ya, di global Suramadu Global, ya. Suramadu Global. Yang kedua Anita Indigo, GNS dan PCLN di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.